Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heriana SIMSI dengan NIDN 0201017902. Saya merupakan dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmania Sekayu dan merupakan asisten dosen setelah saya menyelesaikan pendidikan S1. Kemudian pada tahun 2012 saya melanjutkan pendidikan Serata 2 pada Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen SMART 2021 sebagai salah satu syarat yaitu membuat video pengajaran di mana saya akan menyampaikan mata kuliah pengantar bisnis melalui delivery interaction assessment berupa yang pertama yaitu penjelasan deskripsi mata kuliah, yang kedua kemampuan yang diharapkan pada mahasiswa, yang ketiga materi pembelajaran atau RPS, yang keempat sistem pembelajaran, yang kelima metode pembelajaran, yang keenam interaksi dosen dan mahasiswa, yang ketujuh penilaian pada mata kuliah. Adapun deskripsi mata kuliah pada mata kuliah pengantar bisnis, di mana pengantar bisnis di sini adalah mata kuliah keilmuan dan keterampilan yang mempunyai bobot 3 SKS, di mana saat mata kuliah ini diambil, mahasiswa tersebut harus lulus pada mata kuliah pengantar manajemen, di mana mata kuliah pengantar bisnis ini ditawarkan pada semester ganjil. Kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran pada mata kuliah pengantar bisnis di sini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang ruang lingkup bisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu menciptakan sumber daya personalia dan kontribusinya bagi organisasi perusahaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu bertanggung jawab secara profesional terhadap pencapaian hasil kerja. Materi pembelajaran ini dikembangkan sesuai dengan RPS. Adapun materi yang saya ajarkan pada mata kuliah pengantar bisnis di sini adalah yang pertama mengenai pengertian bisnis dan tujuan dari kebijakan bisnis. Yang kedua, perusahaan dan lingkungan perusahaan. Yang ketiga, bentuk-bentuk badan usaha. Yang keempat, kewirausahaan badan usaha. Yang kelima, manajemen dan organisasi. Yang keenam, pemasaran. Yang ketujuh, konsep nilai uang dan waktu. Yang kedelapan, manajemen keuangan perusahaan. Adapun sistem pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah pengantar bisnis ini adalah melalui media online pada saat terjadi pandemi COVID, yaitu melalui Zoom meeting. Yang kedua, melalui pertemuan atau tatap muka. Adapun metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah pengantar bisnis ini adalah metode ceramah, metode tanya jawab, dan melakukan diskusi kelas. Interaksi dengan mahasiswa di dalam melakukan proses pengajaran. Terlebih dahulu pada pertemuan awal saya menyepakati kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa harus datang tepat waktu sesuai dengan jam perkuliahan yang telah ditentukan, di mana apabila di dalam proses pembelajaran mahasiswa terlambat, itu saya berikan dispensasi waktu paling 15 menit. Lebih dari situ saya tidak perkenankan mahasiswa itu untuk masuk kelas. Yang kedua, pada saat perkuliahan mahasiswa wajib mengenakan pakaian yang rapi, tidak boleh memakai kaos oblong, dan juga mahasiswa wajib memakai sepatu. Yang ketiga, jika mahasiswa berhalangan hadir di dalam proses perkuliahan, maka mahasiswa dapat memberitahukan ketidakhadirannya melalui grup WA kelas atau melalui chat pribadi kepada saya. Begitu juga jika saya yang berhalangan hadir, maka saya memberikan informasi kepada mahasiswa dan akan saya ganti ketidakhadiran saya, dan saya komunikasikan melalui grup kelas sesuai dengan kesepakatan mahasiswa. Yang keempat, di dalam pertemuan ini ada 16 kali pertemuan. Apabila mahasiswa tidak memenuhi syarat yaitu 75% kehadiran, maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir semester.
Nah, di dalam sistem penilaian yang saya terapkan pada mata kuliah pengantar bisnis ini ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu tugas mandiri bernilai 10%, absensi kehadiran bernilai 10%, ada tugas mandiri 10%, ada nilai ujian tengah semester 30%, dan ada nilai ujian akhir semester bernilai 40%. Dengan presentasi nilai yang saya berikan yaitu nilai A, nilai B, nilai C, nilai D, dan nilai E. Demikianlah penjelasan mata kuliah pengantar bisnis melalui Delivery Interaction Assessment yang dapat saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa bertatap muka untuk mengikuti pertemuan mata kuliah pengantar bisnis. Sebelum kita memulai materi, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai bisnis dan pemilihan tempat kediamannya. Jadi minggu ini kita belajar mengenai pengantar bisnis dan ruang lingkup dari bisnis itu sendiri. Jadi ketika belajar mengenai ruang lingkup bisnis ya, tentunya karena bisnis ini tidak asing bagi kalian ya. Jadi kalau berbicara mengenai bisnis, kita harus tahu dulu sejarah perkembangan bisnis di Indonesia. Jadi pada masa dahulu kegiatan bisnis ini dilakukan pada keluarga secara tertentu, di mana usaha mereka hanya terbatas pada bidang yang sangat kecil. Belum terpikir oleh mereka bagaimana untuk membuat usaha yang bersifat komersial atau begitu besar. Kemudian muncul revolusi industri yang membawa perubahan secara drastis. Akhirnya ekonomi bertambah besar dan memberi peluang berkembangnya pabrik pedagang besar dan menggunakan skill teknologi dan sistem manajemen yang efektif dan efisien. Nah, jadi ketika berbicara mengenai sejarah bisnis ini, sebenarnya profesi bisnis ini pada zaman dahulu belum begitu diminati oleh kalangan anak muda dibandingkan dengan posisi sekarang ya. Karena kenapa? Karena sekarang profesi bisnis ini bisa kita lihat merupakan suatu profesi yang sangat bagus ya. Tapi itu kalau bagi mereka yang bisa berhasil mengembangkan bisnisnya. Nah, rakyat Indonesia yang mayoritas pada dasar beragama Islam itu kadang-kadang menganggap profesi bisnis ini sebagai pekerjaan yang rendah ya. Pada masa itu orang tua menganggap ketika menyekolahkan anaknya tinggi, ujung-ujungnya anaknya jadi pedagang ya. Nah, sementara profesi bisnis ini merupakan profesi yang mulia ini tadi, di mana pernah pada zaman dulu ya, pernah ada sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik dan mulia? Dijawab oleh Rasulullah, yaitu pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri melalui jual beli yang bersih. Nah, jual beli yang bersih ini merupakan salah satu profesi daripada bisnis. Jadi ketika berbicara tentang bisnis ini adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan daripada masyarakat. Jadi identiknya ketika berbicara mengenai bisnis ini ada dua, satu jasa dan satu barang. Kira-kira di antara kalian ini ada tidak yang bisa membedakan perbedaan antara barang dan jasa? Boleh? Silakan ini. Beda barang tadi dengan jasa. Barang berwujud bisa dibekal, bisa diraba, bisa dilihat bentuknya. Sementara jasa tidak bisa dilihat,
dipegang, diraba, tetapi hanya bisa dirasakan. Oke, jadi benar ya. Jadi di sini jelas sekali perbedaan antara barang dengan jasa. Kalau barang itu pertama kita bisa melihat bentuk barangnya itu apakah bulat, apakah panjang, terus bisa kita lihat dari segi warnanya, terus bisa kita lihat dari tekstur penampakannya tadi ya, ada wujudnya di situ. Tetapi kalau misalnya jasa, jadi jasa itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang, tidak ada wujudnya. Tapi di situ jasa itu bisa kita rasakan. Bagaimana ketika kita melihat kepuasan dari jasa itu sendiri? Kalau orang puas terhadap jasa, ya terus terang, itu tidak perlu dilakukan promosi secara tidak langsung. Biasanya konsumen itu akan melihat kepuasan kita, dia akan datang sendiri ke tempat pelayanan jasa itu tanpa diminta, ya karena nilai kepuasan tadi. Nah, jadi di sini untuk menjalankan kegiatan bisnis, seorang entrepreneur harus mengkombinasikan 4 macam sumber. Yang pertama harus ada materialnya, yang kedua harus ada umatnya, yang ketiga harus ada finansial, dan yang keempat harus ada investasi. Nah, di sini kalau material ini ada hubungannya dengan sumber daya alamnya, terus harus ada umat itu sejenis manusia atau SDM yang menggerakkan, terus harus ada finansial, keuangan, dan harus ada informasi yang dimiliki. Nah, jadi kalau berbicara masalah bisnis, jadi usaha di sini ditekankan pada 3 hal. Yang pertama, usaha perorangan kecil-kecilan dalam bidang barang jasa. Yang kedua, usaha perusahaan besar. Yang ketiga, usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu bangsa. Jadi di sini jelas ya bahwa tujuan daripada bisnis ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, dan wajib tadi. Tetapi tujuan lain dari bisnis ini adalah bagaimana bisa memperoleh keuntungan atau laba. Itu ya, jelas? Nah, di sini berdasarkan kegiatan dan kegunaannya terdapat 4 bisnis, yaitu yang pertama bisnis agraris. Nah, kira-kira kalau menyebut kata-kata agraris ini asing tidak bagi kalian? Asing dan tidak asing. Ayo, siapa yang bisa memberikan pengertian daripada bisnis agraris? Bisnis agraris adalah aktivitas bisnis yang dilakukan di bidang pertanian, di mana kita lihat petani yang bekerja di sawah. Bisnis agraris adalah aktivitas bisnis yang dilakukan di bidang pertanian, contohnya petani yang bekerja di sawah. Oke, ada pendapat lain yang bisa memberikan gambaran tentang bisnis agraris ya? Bisnis lain dilakukan di bidang pertanian, juga di bidang perkebunan dan perikanan. Bisnis yang dilakukan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan ya. Oke. Nah, jadi pendapatnya semuanya bagus, mencakup ya. Jadi yang dikatakan bisnis agraris ini adalah bisnis yang dilakukan dengan mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Itu jadi jelas. Terus ada lagi yang dikatakan bisnis ekstraktif. Apa bisnis ekstraktif? Ada yang bisa? Jadi bisnis ekstraktif di sini adalah bisnis yang dilakukan melalui kegiatan pertambangan ya. Jadi kegiatan pertambangan itu misalnya kita melihat perusahaan itu yang mengolah batu bara, itu namanya bisnis ekstraktif. Terus ada lagi yang dikatakan dengan bisnis jasa. Nah, sudah jelas tadi kita membahas yang dikatakan jasa ini, dia tidak berujung, tidak bisa dipegang, tidak bisa dilapang, hanya bisa dirasakan. Nah, ada yang bisa memberikan pengertian yang dikatakan bisnis jasa. Oke. Bisnis jasa adalah suatu aktivitas bisnis yang dilakukan di bidang jasa yang menghasilkan suatu barang atau produk. Bisnis yang menghasilkan suatu barang atau suatu produk. Ada yang lain? Ya? Bisnis jasa adalah aktivitas bisnis yang dilakukan untuk pelayanan kepada pelanggan. Oke.
Nah, jadi bisa ya, jadi kedua jawaban benar ya. Jadi bisnis jasa di sini adalah bisnis yang menghasilkan suatu produk ya, dan juga artinya berbentuk barang, dan juga bisnis jasa ini adalah bisnis yang menghasilkan suatu layanan. Jadi layanan ini adalah nilai kepuasan terhadap konsumen yang diberikan oleh penyedia jasa. Paham ya bisnis jasa? Nah, tentunya di sini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari profesi jasa. Apa contoh dari profesi jasa? Bisa kita lihat profesi sebagai seorang guru. Bisa kita lihat profesi sebagai seorang dokter, ya. Profesi sebagai apa lagi? Polisi, ya. Artinya bisnis itu bisa dirasakan manfaatnya dan juga ada nilai kepuasan, gitu ya. Yang keempat ada yang dikatakan dengan bisnis industri ya. Jadi bisnis industri ini adalah aktivitas bisnis di mana dia istilahnya itu mengolah ya, mengolah bahan jadi menjadi barang mentah menjadi suatu barang yang jadi ya. Jelas ya, itu mengenai kegiatan dan kegunaan di dalam bisnis ya. Nah, di sini ada klasifikasi dari bisnis ya. Yang pertama yaitu usaha pertanian. Jadi usaha pertanian ini jelas di situ ada perkebunan, ada perikanan ya, dan lain-lain. Yang kedua produksi bahan mentah. Jadi dia belum memproduksi barang itu, masih bentuk awal ya. Yang ketiga pabrik atau manufaktur. Jadi pabrik atau manufaktur ini dia mengolah barang mentah menjadi suatu produk bahan jadi ya. Terus ada konstruksi. Jadi konstruksi ini ada hubungannya dengan bentuk bangunan di situ ya. Jadi konstruksi seperti pembangunan jalan, pembangunan gedung. Terus ada juga usaha perdagangan besar dan kecil ya. Kalau perdagangan besar itu bisa kita lihat dengan berdirinya perusahaan-perusahaan dalam skala yang besar. Terus ada perusahaan kecil itu misalnya kita lihat industri rumah tangga ya, toko kelontong dan sejenisnya. Ya tentunya di sini modal yang dimiliki juga ya. Kalau perusahaan besar mungkin hubungannya modalnya di atas 100 juta, mungkin untuk kecil nilainya masih di bawah 10 juta. Terus ada transportasi dan komunikasi. Jadi transportasi di sini dia memegang peranan penting juga di dalam bisnis ya. Kenapa? Karena dengan adanya transportasi yang lancar itu akan berakibat sistem perekonomian di daerah tersebut akan maju ya. Kenapa? Karena kalau transportasinya lancar, jalannya otomatis akan bagus. Jadi itu akan berakibat kepada harga barang yang ditawarkan kepada konsumen itu masih skala normal. Tetapi kalau kita melihat di daerah, ketika jalan di daerah tersebut jalan buruk ya, untuk masuknya susah, maka di situ akan berakibat dengan kenaikan harga barang. Karena kenapa? Karena ongkos satunya akan lebih nambah, lebih besar. Aturannya kita bisa mencapai daerah itu bukan waktu hanya 2 jam, tetapi karena kondisi jalan di situ tidak bagus, yaitu memakan waktu yang 6 jam. Nah, otomatis kalau menjadi ini itu berdampak kepada ongkos minyaknya, dan ongkos makannya, gitu ya. Jadi berakibat pada kenaikan barang, gitu. Jadi antara transportasi dengan jalan itu ada keterkaitan ya. Terus ada juga komunikasi. Nah, jadi kalau berbicara masalah komunikasi ya, alhamdulillah komunikasi ini dari tahun ke tahun itu makin canggih ya. Kalau dulu kita hanya menggunakan HP ya, tidak keren ya. Tetapi dengan teknologi sekarang mempunyai HP yang benar-benar bisa semua dilakukan itu melalui komunikasi, misalnya lewat HP. Mau kirim uang tidak perlu lagi, misalnya kita harus antri dan itu kita cukup kita punya HP yang canggih, kita kirim langsung diterima. Laporan penerimaan uang berapa yang satu itu biasanya langsung otomatis ya, itu melalui komunikasi. Terus ada usaha
finansial, ada asuransi, ada real estate, terus ada yang ke-8 usaha jasa, yang ke-9 ada usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi usaha yang dilakukan oleh pemerintah ini dia mempunyai kewenangan untuk mengatur ketika suatu perusahaan itu dia berdiri. Contohnya bisa kita ambil misalnya ketika di daerah X ya akan diadakan pembangunan untuk pembuatan senjata. Nah, otomatis di situ perusahaan itu ketika dia mendirikan untuk pembuatan senjata kita dia tidak bisa langsung mendirikan, dia harus mendapat izin dari pemerintah karena di situ harus ada aturan ketika berdirinya suatu perusahaan itu kalau nantinya dia mengganggu ketenangan masyarakat itu harus mendapat persetujuan dari pemerintah. Jadi pemerintah di sini dia mempunyai hak untuk mengatur di mana perusahaan itu akan berdiri. Nah, jadi jelas ya pada dasarnya fungsi bisnis itu adalah yang pertama mencari bahan mentah, yang kedua merubah bahan mentah menjadi suatu produk atau barang, terus menyalurkan barang ke tangan konsumen. Jadi barang yang diproduksi tadi itu akan dijual kembali kepada konsumen ya. Jadi di situ di bisnis ini ada 2 bagian, yaitu ada bagian produksi dan ada bagian marketing. Jadi produksi di sini adalah produksi, marketing di sini adalah bagian pemasaran. Jadi ketika dilakukan produksi barang ini tadi, maka perusahaan itu dia harus membuat suatu gerakan bagaimana akhirnya barang ini dia bisa diinginkan oleh konsumen dan dibeli oleh konsumen ya di situ. Nah, di sini ada berdasarkan kegiatan dan kegunaan, ada kegunaan bentuk dari bisnis, ya ada kegunaan waktu, terus ada kegunaan yang tempat di situ ya, jelas sudah Ibu jelaskan minggu kemarin. Nah, di sini ada jenis-jenis bisnis ya. Jadi jenis-jenis bisnis dia meliputi monopsoni, oligopsoni dan oligopsoni ya. Jadi monopsoni di sini adalah suatu keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komunitas ya. Jadi monopsoni ini artinya barang ini ya dikuasai oleh satu orang tunggal ya. Kalau oligopoli di sini adalah pasar di mana penawaran suatu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan, umumnya perusahaannya lebih dari 2 atau kurang dari 10. Jadi jelas kalau monopsoni dia satu orang, tetapi kalau oligopoli ini dia dikuasai oleh 2 orang dan paling banyak 10 orang ya. Nah, di sini ada oligopsoni, yaitu suatu keadaan di mana 2 atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komunitas, ya. Terus ada pasar monopoli, adalah bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Jadi pasar itu kadang-kadang kalau menurut dulu ya, pasar itu pembeli adalah raja. Benar tidak pernyataan itu? Tetapi kadang-kadang bisa berlaku kalau dia menguasai satu barang, di situ dia yang pedagang ini yang menguasai pasar ya. Nah, mungkin untuk materi sudah Ibu jelaskan. Di sini mungkin ada yang ingin bertanya, Ibu persilakan. Boleh, silakan. Kenapa saya ingin bertanya? Ya. Tadi ada di slide kata entrepreneur. Apakah entrepreneur adalah pekerja dalam menjalankan kegiatan bisnis dan bagaimana konsekuensi yang diterima entrepreneur jika tidak ada mengkombinasikan sumber material atau pemain finansial dan informasi? Oke, jadi pertanyaan yang bagus. Jadi menanyakan apakah entrepreneur itu merupakan apa itu pelaku konsekuensi yang diterima. Konsekuensi apakah pelaku usaha itu? Jadi yang dikatakan entrepreneur di sini adalah orang yang menanggung
menanggung risiko dengan menanamkan modalnya. Jadi entrepreneur ini adalah orang yang mempunyai modal. Ketika dia mempunyai modal itu tadi, dia menanamkan modalnya untuk dikembangkan dengan menanggung risiko ini tadi. Nah, tentunya risiko yang dibicarakan di sini adalah risiko kerugian, ya. Jadi istilah kerennya entrepreneur ini adalah pengusaha. Nah, jadi pengusaha di sini dia mempunyai banyak karyawan, di mana karyawan ini dia harus bisa mengatur, ya, mengatur bagaimana ketika karyawan itu bekerja, kalau itu memiliki rasa memiliki usaha sehingga usaha yang dijalankan ini bisa maju. Nah, terus pertanyaannya tadi, apakah harus mengkombinasikan, ya, seorang entrepreneur tadi dia harus mengkombinasikan 4 macam sumber. Yang pertama ada hubungan, yang kedua ada material, yang ketiga ada finansial, dan yang keempat ada informasi. Nah, jadi seorang entrepreneur di sini dia harus memang wajib mengkombinasikan 4 macam sumber itu tadi. Karena kalau ini tidak dikombinasikan, itu akan berakibat pada kelangsungan bisnis yang dia jalankan. Kalau dia punya modalnya banyak, tapi di lapangan dia tidak mengetahui informasi. Nah, informasi ini untuk kelangsungan bisnisnya ini tadi, bagaimana apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Uangnya banyak, dia tidak tahu apa yang menjadi keinginan konsumen. Dia memproduksi barang, di mana barang yang diproduksi tidak sesuai dengan keinginan kita, maka dia akan berakibat barang yang diproduksi ini tidak akan lalu di pasaran. Kalau barang yang tidak lalu di pasaran ini tadi, ya, nah otomatis perusahaan ini tadi dia tidak akan mendapatkan laba atau keuntungan. Dia tidak mungkin kerugian, di mana dia harus membayar gaji karyawan. Karena gaji karyawan ini kewajiban tiap bulan yang harus dibayar oleh perusahaan. Tapi kalau barangnya laku, itu otomatis perusahaan itu bisa mendapatkan laba, gaji karyawan banyak, ya, otomatis sampah ini ditabung, itu perkembangan bisnis yang saya akan datang. Jadi untuk pertemuan hari ini, kalau memang tidak ada yang ingin bertanya, pertemuan hari ini Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.